Oh ya udah. Oke. Ya. Sudah record? Sudah, Ibu. Oke, saya ulang lagi deh sebentar ya, tapi England saja. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan komparasi dan pengaruh ya. Oke, untuk targetnya lakukan analisis uji pengaruh dan uji perbandingan ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini ya, uji beda dan uji pengaruh ya. Oke, kita masuk ke analisis uji beda. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Sampai saat ini jelas, Ibu. Oke, saya ulang sekali lagi ya, independent t-test. Jadi ini menguji orang yang berbeda, kelompok orang yang berbeda. Misalkan desa dan kota, jenis kelamin yang berbeda itu kan orangnya pasti berbeda, ya. Jadi tingkat stres, pemberian, ya sebelum pada desa dan kota itu adalah independent t-test atau ya tingkat stres laki-laki dan perempuan. Nah, berbeda tidak itu. Ya, itu independent t-test. Kalau pair t-test ini berpasangan ya. Jadi sebelum pandemi seperti apa, saat pandemi seperti apa. Nah, itu orang yang diukur adalah sama. Ya. Jadi kalau kalian nanti risetnya terkait dengan melihat misalkan bagaimana sih perilaku pembelian orang untuk online sebelum pandemi dan saat pandemi itu menggunakan pair t-test ya, dan hanya 2 kelompok. Kalau one way ANOVA ini uji beda juga, hanya lebih dari 2 kelompok ya. Jadi misalkan kita mau melihat berdasarkan kategori ekonomi ya, yang dia itu di bawah garis kemiskinan, kemudian yang dia itu menengah, atau yang kelompok atas. Nah, ini kan ada 3 kelompok ini, ya. Maka kita menggunakan one way ANOVA. Ya. Contoh lagi, misalkan pada partai misalkan kita ambil misalkan kalau di bukan partai ya, kita lihat suku lah, 5 suku ya. Kebetulan mahasiswa saya ada yang meneliti tentang perilaku komplain pada 5 suku terbesar di Indonesia. Nah, dilihat itu bedanya untuk kelima kelompok ini. Nah, itu menggunakan one way ANOVA. Ya, jelas ya suara saya ya? Jelas, Ibu. Oke, good ya. Sudah dipahami ini ya. Jadi apa bedanya independent t-test, pair t-test, dan one way ANOVA ya. Kita masuk sekarang ya ke independent t-test. Nah, untuk independent t-test ini tadi sudah saya sampaikan, ini berdasarkan 2 kelompok ya, bisa wilayah, bisa kelas ekonomi juga. Misalkan kalau ekonomi itu kan bisa 2, 3 tergantung kita kan. Nah, ini misalkan menengah ke bawah dan juga yang menengah ke atas gitu, atau yang bawah dan menengah ke atas. Nah, itu kan menjadi 2 kelompok ya, ataupun kelompok ya yang laki-laki perempuan itu ya. Jadi ini kalau dia 2 kelompok respondennya berbeda ya, yang diperbandingan itu berbeda, maka digunakan independent test ya. Oke, nah syaratnya ya itu kualitatif ya. Jadi kualitatif di sini misalkan apa dari sisi perilaku pembeliannya itu ada skornya ya. Kemudian dari sisi jumlah pembeliannya ya, dari sisi misalkan tingkat stres itu misalkan kompositnya skornya ya gitu. Kemudian sebentar. Kita harus uji normalitas. Jadi asumsinya untuk independent t-test ini ada uji normalitas. Dalam banyak hal uji normalitas ini dibutuhkan. Jadi datanya itu tersebar seperti lonceng dia. Ya.
Jadi dia min dan mediannya itu cenderung sama gitu. Ya. Ya, jadi dia tidak ada itu menjorok ke kiri, menjorok ke kanan. Nah, mungkin kalian sudah belajar saat di PPKU dulu, ya. Ada dia menjorok ke kiri, menjorok ke kanan. Ada Ibu, saat mohon maaf. nggak kedengaran lagi. Ibu, mohon maaf suaranya. Putus-putus ya. Oke, coba lagi ya. Kalau sekarang kedengaran? Putus-putus nggak Kedengaran, suaranya? Bu. Cek. Iya, Jelas, Ibu. Bu. Putus-putus. Masih Jelas Bu putus-putus sekarang ya? tadi jelas Bu. Iya jelas Ibu. Jelas, Bu. Oh jelas. Jelas, Oke, Ibu. ya sudah, saya lanjutkan ya. Saya coba pelan-pelan saja, mudah-mudahan tidak ini ya. Jadi, tadi normalitas ini dibutuhkan untuk berbagai analisis, ya, termasuk untuk regresi, ya. Dia membutuhkan data yang menyebar normal. Data tidak menyebar normal, ya, bisa jadi karena adanya data pencilan. Waktu itu saya sudah sampaikan. Misalkan pendapatan itu kisarannya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tiba-tiba ada yang pendapatannya 200 juta. Nah, ini membuat data itu menjadi tidak normal. Ya. Jadi pencilan ini harus atau outlier namanya harus ditarik ke data terdekat. Misalkan pendapatan yang paling dekat dengan 200 juta itu hanya 15 juta. Jadi ada yang 15 juta juga ini, beberapa. 200 juta ganti dia menjadi 15 juta. Itu diperbolehkan. Daripada satu row, satu baris data kita hapus, lebih baik untuk pendapatan ini kita normalisasi. Ya, caranya bisa dengan satu, menarik dia ke data terdekat. Dua, menarik dia ke data rata-rata. Jadi dia tidak akan mengganggu nanti. Kalau kita tarik dia ke data terdekat atau ke data rata-rata. Ya, ini kadang-kadang kalian temukan yang seperti ini, ya. Jadi memang harus dinormalisasi, ya. Outlier ini ditarik ke yang terdekat, ya. Kemudian datanya sejenis, ya, homogen, ya. Jadi memang terkadang itu tadi heterogenitas itu terlalu tinggi karena ada outlier. Outlier itu mengganggu analisis nanti, ya, sehingga dia jadi melenceng karena kan kalau ada 200 juta, satu. Kemudian yang lainnya 4 juta, 5 juta, otomatis rata-rata itu akan tertarik nanti ke sebelah kanan dia. Ke yang tinggi jadinya. Ya. Nah, ini tidak bagus. Ya, jadi kita harus treatment ini untuk data yang outlier ini. Kemudian syarat yang lain adalah sampelnya harus 30 minimal. Ya. Jadi minimal sampel size itu biasanya untuk kebutuhan statistik adalah 30. Ya, ini dari beberapa ahli statistik menyebutkan seperti ini, ya. Oke. Kemudian ini contohnya, ya, mau dilihat perbedaan tingkat pengetahuan antara kota dan desa, ya. Apakah pengetahuan tentang hak konsumen misalkan itu berbeda antara desa dan kota, ya. Nah, ini kita lakukan dengan independent t-test. Nah, nanti tinggal dimasukkan datanya nanti, ya. Nah, ini tahapannya. Kalian baca, ya. Nanti kita akan coba praktekkan minggu depan, ya. Jadi ada kelompok yang berbeda. Kita coba misalkan laki, perempuan. Nah, itu kan bisa nanti kita analisis, ya. Oke, kemudian caranya ini, ya, makanya dibaca saja nanti, ya. Jadi kita masukkan nanti di sini ininya variabelnya, independent sample t-testnya kita masukkan variabel apa yang akan diteliti, yang akan dibedakan. Nah, baru di grouping variabel apa yang menjadi pembedanya. Nah, kalau di sini wilayah, ya.
Wilayah ini satu desa yang kita masukkan nanti 1 dan 2-nya, bukan desa kotanya. Ya, nah ini contohnya ini. Grup 1, nah ini kita asumsikan perkotaan, grup 2 pedesaan. Nah, ini misalnya, ya. Kemudian ini nanti keluar hasilnya. Ini membacanya kita akan terapkan nanti saja. Kalau sekarang kalian belum terbayang gitu ya. Tapi intinya semua analisis statistik yang lakukan umumnya menggunakan P probability, nilai P value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, itu kita anggap sebagai signifikan. Nah, itu ya. Jadi lebih kecil, bukan lebih cepat dengannya gitu. Oke, nah itu untuk yang independent sample t-test. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanya ya. Ya. Boleh diulang nggak Bu tadi yang P kurang dari berapa Bu kalau misalnya signifikan? Soalnya suaranya tadi putus-putus Bu. Ini dia ya. Jadi kita menyatakan itu signifikan kalau dia kurang dari 0,05. Nah ini. Ya, sorry sebentar. Ini ya. Sebentar saya buat ini ya. Oke, ini dia ya. Nah, ini kalau dia kurang dari 0,05, nah ini dapat perbedaan atau dia berbeda secara signifikan. Nah, ini kurang. Nah, ini sorry, ini harusnya lebih besar sama dengan ini. Ya, yang bawah. Jadi kurang dari 0,05. Misalnya 0,04 signifikan bedanya. Kalau dia 0,05 exact 0,05, maka tidak berbeda dia secara signifikan. Ya, jadi ini selalu menjadi, ini kalian menjadi pegangan. 0,05 ya, kalau di bawah itu berarti berbeda, berpengaruh itu ya. Kalau dia lebih besar sama dengan 0,05, misalkan 0,06, 0,07, maka itu tidak berbeda secara signifikan. Oke, jelas? Oke. Jelas Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Sip. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya supaya tidak itu ya berlama-lama ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang untuk yang berikutnya. Oke, sekarang kita pair test ya. Nah, pair test ini ya, nah dia untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan, tapi dia berhubungan dia. Artinya sebelum dan sesudah, ada yang sudah saya jelaskan ya, orangnya sama yang kita ukur itu ya. Contohnya juga kita memberikan paparan informasi atau edukasi konsumen terhadap 20 ibu-ibu. Maka kita ukur pre sebelumnya seperti apa, postnya seperti apa. Nah, ini kalian mungkin masih PPK. Ya. Jadi ketika mata kuliah PPK, kalian mengukur pre dan post test. Nah, kalau kalian lanjut analisis statistik, itu bisa menggunakan p-test sebelum dan sesudah. Jadi kita tahu ternyata edukasi yang kita berikan itu berhasil karena secara statistik dia berbeda sebelum dan sesudah. Terjadi peningkatan 20 poin misalkan. Nah, 20 poin, apakah itu signifikan dengan pertites? Nah, itu ya. Jadi kita tidak percaya begitu saja. Oh, ini berbeda kok. Tahu dari mana? Ada statistik ya, dengan pertites. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya kita lihat lagi untuk yang syaratnya
ya. Nah, syaratnya nah ini ya, harus terdistribusi normal. Sama seperti yang dependen gitu ya. Kemudian normalisasi kita uji dulu. Nah, nanti untuk normalitas bisa kita lakukan dengan Kolmogorov-Smirnov. Ini orang Rusia yang menemukan yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu kita bisa gunakan nanti, ya. Nah, ini nanti kita akan ajarkan. Nah, dia sampelnya harus sama, ya. Jadi dia bisa mengalami perlakuan tertentu atau tidak. Perlakuannya kita berikan edukasi atau sebelum dan saat pandemi, perlakuannya adalah pandeminya gitu. Itu yang berdampak kepada perilaku pembeli, tingkat stres, macam-macam. Ya. Jadi kita bisa lihat dampaknya, dampak dari satu kondisi itu, ya. Kemudian untuk yang ininya, nah ininya, jadi melihat perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah mendapatkan stimulus. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Suaranya Ya, putus-putus lagi, ya. Jadi ini contohnya melihat perbedaan pengetahuan responden sebelum dan sesudah mendapatkan stimulus. Sama dia, jadi edukasi diberikan. Tapi sebenarnya praknya kita ukur dulu. Putus-putus. Yang lainnya juga putus-putus. Iya, Ibu, putus-putus. Iya, Ibu, putus-putus. Sama, Bu. Sama ya? Oke, Bu. Oke. Kadang lancar terus putus-putus lagi. Iya Ibu, kadang Ya. lancar, kadang putus-putus. Ya, nanti gini aja, bagian yang putus kalian minta diulang gitu ya. Karena di sini sebenarnya saya enggak ini apa namanya, bingung, mau mendekat juga ternyata tidak berbeda. Gini saja, bagian yang putus kalian minta diulang. Ya. Seperti itu. Baik, Ibu. Oke, Baik, ya. Ibu. Oke, ini sudah tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira bagian yang mana nih yang harus saya ulang? Yang sebelum tahapan kerja, Bu. Iya. Ini. Iya, Iya, Bu. yang ini, Bu. Oke. Intinya untuk parity test sama seperti independent test. Ya. Jadi dia harus terdistribusi normal. Jadi kita bisa tes dengan Kolmogorov-Smirnov nanti. Ya, jadi Kolmogorov-Smirnov yang nanti saya jelaskan. Ya, kemudian dia bisa mendapatkan perlakuan sebelum sesudah. Ya, seperti pre dan post. Ya, nah ini penjelasannya ya. Ini putus-putus. Putus lagi. Aduh. Ini kalau direkamnya putus nggak ya? Kayaknya rekamannya nggak putus deh. Ya, mudah-mudahan nanti nggak putus ya. Nanti kalau enggak, nanti coba dilihat rekamannya ya. Harus tidak putus. Ya. Oke. Ya, nah ini. Oke, kemudian nah, ini langkah-langkahnya. Bentar saya stop bicara ya. Boleh itu kalau enggak. Oh iya betul. Sebentar. Oke. Tes suara saya putus-putus ya. Putus-putus, Bu. Terus, Bu. Putus lagi. Waduh, susah ya ini ya. Jangan-jangan saya harus ke kampus ini kalau itu. Tapi di kampus juga suka masalah ya. Oke. Suara saya kedengaran lagi? Oke, ini kita lanjut saja dulu ya. Ini prosesnya, ya. Ini prosesnya. Nanti diterapkan di praktikum. Sama saja. Jadi
hanya di sini tidak kita buat kelompoknya karena dia akan dipasangkan nanti. Jadi ada pengetahuan sebelum dalam satu kolom, ada pengetahuan sesudah dalam satu kolom. Ya. Sebelum dan sesudah. Oke. Masih terputus-putus tidak? Masih, Bu. Tadi pas Ibu menjelaskan putus-putus, Bu. Iya, Bu. Aduh, Mungkin frustasi kameranya saya. bisa di-off dulu, Bu. Oke, sip. Saya off dulu ya. Iya, betul-betul. Oke. Sekarang bagaimana? Cek. Jelas, Bu. Jelas, Oke. Ibu. Ya. Lancar, Bu. Oke, nah ini ya. Ini sebelum dan sesudah. Ya, ini nanti kita akan coba analisis. Nah, ini nanti sama ketentuannya. Ini signifikansinya juga. Ya. Jadi kalau dia kurang dari 0,05, maka berbeda antara sebelum dan sesudah. Kemudian kalau dia lebih dari 0,5, tidak berbeda. Ya, jadi ini menjadi patokan kita. Ini tadi saya jelaskan lagi bahwa kalau dia sama dengan 0,5, maka itu tidak berbeda. Jadi harus kurang dari 0,05. Oke, suara saya masih jelas atau gimana? Masih, Bu. Sama aja. Alhamdulillah. Oh, berarti masalahnya di kamera kayaknya terlalu ngambil itunya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita one way ANOVA ya. One way ANOVA ini ya, ini membedakan antara dua kelompok atau lebih. Ya, jadi kalau 3 kelompok, 5 kelompok, maka Ibu kita suaranya gunakan masih putus-putus. masih putus-putus. Yang lainnya juga. Iya, Bu. Iya, Masih Bu. putus-putus Iya, sama Bu. kayak Putus-putus. Aduh, susah ya ininya ya. Gini saja deh, biarkan saja putus-putus, tapi nanti kalian simak di videonya, ini tidak putus-putus. Ya, karena agak bingung juga ini saya menginikannya, tidak menjelaskannya susah itu ya. Oke, diusahakan semaksimal mungkin dulu saja ya untuk ininya, untuk menyimaknya. Saya coba berhenti, kemudian nanti nyambung lagi gitu ya. Bisa Baik, seperti itu Ibu. enggak? Ya, daripada nanti tidak lanjut ya. Nanti bisa Oke, Bu. share videonya setelah ini. Nih, jadi one way ANOVA ini lebih dari 2 kelompok ya, yang berbeda ya, orangnya berbeda ya. Oke. Kemudian diambil secara acak. Tapi ini sebetulnya banyak yang tidak terpenuhi, tidak bisa memenuhi. Mungkin kalian sudah belajar tentang ini pengambilan sampel atau sampling secara acak. Ya, pengambilan sampel secara acak, dan kalian sudah belajar. Nah, itu disyaratkan oleh ANOVA. Misalkan simple random sampling, cluster, systematic random sampling. Nah, ini syarat untuk one way ANOVA ini. Kemudian selanjutnya harus independen. Artinya kelompoknya berbeda. Ya. Kemudian sama seperti integritas dan base harus terdistribusi secara normal. Ya. Itu. Kemudian contohnya ya, ini mau dilihat pembelian buah lokal ya. Nah, ini berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda bisa dari sisi
kali, yang kelompok kedua 2 kali, yang kelompok ketiga 3 kali. Ya, jadi ataupun ikan misalkan itu dengan jumlah yang berbeda perlawannya, maka itu bisa dianalisis dengan one-way ANOVA. Ya. Oke, kemudian ini adalah langkah-langkahnya, ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini ada di analyze, kemudian compare mean, one-way ANOVA. Kita tinggal masukkan apa realnya, kemudian ada faktornya, ada perlakuan di sini. Nah, perlakuannya bisa 2, 3, 4 ya. Jadi one-way ANOVA juga sebetulnya bisa kalau dia 2 kelompok. Ya, tapi kalau 3, 4 wajib yang way ANOVA ini. 2 itu tadi kan bisa dengan independen ya, tapi kalau ANOVA dia bisa lebih dari 2. Nah, kalau kita bayangkan sekarang, tadi ada stimulus dengan 1 yang stimulus untuk kelompok kedua, 2 yang kelompok 3 yang menjadi pertanyaan lagi, kalau 1 berbeda dengan kelompok 2, 1 berbeda dengan kelompok 3, 2 berbeda dengan kelompok 3. Nah, kita membandingkan lagi dengan melakukan namanya multiple comparison test. Ya, macam ini di bedanya kecil, ada Tuki, ada Bunseroni, ya. Nah, ini macam-macam. Ada bidang. Nah, ini untuk selanjutnya. Ya, nanti kita coba ya. Oke, nah ini ya signifikansi sama semuanya untuk ANOVA ini sama dengan tadi independent t-test dan pair t-test. Ya, kalau dia kurang dari 0,5 maka dia berbeda nyata. Lebih tidak berbeda nyata. Ya. Nah, itu. Oke, silakan. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini analisis normalitas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita harus tes dulu ke normalnya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, ini ya, menguji variabel ya. Kemudian sorry, ini kayaknya ya. Oke, kemudian ini kita akan ininya membandingkan antara aslinya dengan nilai soalnya atau normal. Itu prinsipnya sebenarnya. Ya, prinsipnya. Jadi dia menyebar normal atau tidak. Nah, berbeda dengan ANOVA, independen dan tadi, kalau ini untuk ya, kalau dia di atas 0,5 maka dia normal. Kalau di bawah 0,5 tidak normal. Nah, ini harus ini dipegang ini ya. Jadi agak berbeda penafsiran signifikansi. Normal jika di atas 0,5 tidak di bawah. Jadi lagi ya, untuk normalitas. Kolmogorov-Smirnov ini, kalau dia di atas 0,05, maka dia normal. Kalau dia 0,5, signifikansinya itu tidak normal.
Ya, ini nggak berbeda. 0,05 signifikan. Ya, kalau di atas 0,05 itu tidak signifikan. Nah, pemaknaan untuk kenormalan, dia normal jika di atas 0,05 ini. Ya, jadi ini agak berbeda. Ya, jadi tolong dipahami untuk yang signifikansi ini ya terkait dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini nanti ininya ya, kita masuk di analyze non-parametric test. Ya, ini one sample. Itu nanti kita akan masuk ke Kolmogorov-Smirnovnya. Oke, ya. Kemudian uji pengaruh, ya. Nah, uji pengaruh ini ya ada dua yang akan kita lakukan. Ada linear berganda, ada logistik. Ya. Ini yang akan kita coba lakukan analisisnya ya dengan karakteristik yang berbeda. Nah, kalau regresi linear berganda ya. Nah, ini namanya juga berganda. Ada lagi satu lagi regresi linear sederhana. Kalau ini berganda. Nah, berganda ini berarti beberapa X mempengaruhi Y. Y-nya umumnya 1. Beberapa X ini sebagai independent variable mempengaruhi satu Y atau satu dependent variable. Ya. Kalau kita lihat persamaannya, ini Y sama dengan A. A itu adalah konstanta. B ini adalah untuk variabel pertama, ini nilai betanya, ya. Kemudian B2, beta dari X kedua atau independen variabel kedua. Nah, dan seterusnya. Ya, nah ini. Ini bentuk persamaannya atau disebut dengan persamaan linear. Ya, linear itu artinya 1 tambah maka akan tambah 1 Y-nya. 1X tambah akan tambah 1 Y-nya. Jadi linear dia. Ya. Oke, kemudian nah ini disebut dengan uji pengaruh ya tadi ya. Jadi biasanya linear ini, uji pengaruh ini dia panah dari satu variabel ke variabel lain. Ya, itu. Oke, nah ini tadi ada yang regresi linear sederhana, 1X, 1Y. Kalau dia beberapa X, maka dia disebut multiple. Bukan multiple sini, multiple ya. Nah itu. Kemudian harus terdistribusi normal. Ya, harus dites ini. Jadi ada namanya uji asumsi klasik. Kalau kalian mau melakukan multiple regression analysis. Ya, di antaranya ada heteroskedastisitas. Ada autokorelasi, ada multikolineritas, dan uji normalitas. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini untuk hetero, auto, multi tidak boleh ditemukan pada datanya. Ya, tapi normal harus normal. Nah itu, ya. Nanti kita lihat satu-satu. Jadi ini adalah syarat dari regresi linear berganda. Ya. Oke. Nah, ini dia penjelasannya. Ya. Ini kalian nanti harus belajar. Karena umumnya kalau tidak menggunakan SEM,
maka kalian harus menganalisis dengan regresi. Ya, menganalisis dengan regresi biasanya. Nah, kita coba lihat, bentar, ini mana tadi? Ya. Ini harus dipahami ya. Jadi, normalitas ini ya, nah ini dia. Biasanya kita lihat dia kalau posisi misalkan begini ya. Nah, begini, maka data itu dia disebut normal kalau ada di sekitar begini. Nah, ini data-datanya ini. Nah, ini dia ada di sini nih. Ada di slope-nya datanya. Nah, ini datanya cenderung normal dia. Ya, ini. Tapi kalau ada yang di sini, datanya di sini, ya ini data semua ya. Di sini, maka ini cenderung tidak normal. Jadi dia umumnya adanya di seputar slope ini. Ini baru dia disebut normal. Kalau di sini-sini dia tidak normal. Ya, nah itu. Ya. Kemudian ada multikolineritas. Multikol, ya. Jadi kalau dia ada hubungan antara sesama X-nya, ya, jadi X itu X1, X2, X3, ya, misalkan ini pendapatan, ini lama pendidikan, nah ini ternyata berhubungan dia. Misalkan dia sampai 0,8 hubungannya, maka itu muncul multikolineritas. Makanya kalau kita sebelum masuk regresi, biasanya diminta untuk melakukan uji korelasi. Supaya kita tahu apakah ada multikolineritas. Multikolineritas ini sesama X-nya saling berhubungan. Kan maunya kita yang berhubungan itu X-nya dengan Y, bukan X dengan X. Ya, jadi kalau X dengan X itu nanti jadi terjadi multikol atau multikolinarity. Nah ini, kita bisa tahu juga dia dari nilai ini, varian inflation factor atau VIF. Ya, kalau dia di atas 0,0, kalau dia di atas ini, di atas 0,1. Ya. Sorry sebentar ini, saya hapus dulu ini. Ini sorry nih. Memiliki multikol jika nilai toleransinya di bawah 0,1. Ya, tapi kalau dia VIF ini ya, variance inflation factor, maka dia tidak boleh ini ya. Jadi dia nilai VIF-nya kurang dari 10. Ya. Nah, kalau ini nilai ininya korelasi. Jadi ada dua cara sebetulnya. Kita bisa lihat dari nilai VIF-nya ataupun kita lihat dari nilai korelasi. Hari ini kita belajar korelasi. Nanti ada namanya RS atau RP. Nilai korelasi untuk Spearman. Nilai korelasi untuk Pearson. Yang dia itu antara 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, kalau dia 0,6, maka ini terjadi yang namanya multikolineritas. Ya, nah seperti itu. Kemudian ada lagi heteroskedastisas. Hetero ini ya adanya perbedaan dari varian. Ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti ada di regresinya itu heteroskedasticity. Ya. Jadi kalau dia ya terjadi heteroskedastisitas kalau dia kurang dari 0,05. Nah, ini berbeda tadi dengan normalitas ya.
yang Kolmogorov-Smirnov, ya. Kalau ini, ya, jadi kalau dia heteroskedasitas, ada ketidaksamaan varians, jadi variansnya atau keragamannya berbeda, maka dia, ya, dianggap terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini tidak boleh terjadi pada regresi. Jadi kalau misalkan asumsi ini tidak terpenuhi, maka regresi linier itu tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita harus ganti dengan regresi logistik yang tidak mensyaratkan uji asumsi klasik. Ya. Nah, berikutnya uji autokorelasi. Ya. Nah, ini dengan namanya Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson, ya, ini dapat dilakukan uji regresi linear bergandanya, ya, kalau dia nilai Durbin-Watson-nya ini mendekati +2, ya, jadi dia akan bisa dilakukan nanti Durbin-Watson. Oke, jadi in glance kita harus memenuhi syarat normalitas, kita tidak menemukan multikoliniaritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi, maka regresi linier berganda, nah ini linier berganda, itu bisa dilakukan. Ya, ini adalah syarat dari regresi linier berganda. Kalau tidak terpenuhi, ganti dengan logistik. Ya, yang tidak mensyaratkan untuk asumsi klasik. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, ini contohnya, ya. Kita ingin melihat pengaruh dari motivasi belajar, minat belajar terhadap peningkatan pengetahuan. Ya, ini contohnya. Ini sebagai ya, motivasi ini sebagai X1, minat belajar sebagai X2, pengetahuan ini sebagai Y. Ya. Jadi ini adalah regresi linier berganda. Kita mau lihat motivasi itu, kalau dia punya motivasi tinggi, apakah pengetahuannya menjadi tinggi? Minat belajarnya bagus, pengetahuannya menjadi tinggi. Tuh, ya. Jadi itu contohnya. Kemudian ini adalah cara-caranya. Silahkan dipelajari, nanti kita akan coba terapkan. Nah ini ya. Jadi tahapannya nanti kita akan lihat ya, dari mulai ini regression, kemudian nanti ada linear di sini yang kita pilih. Ya, kita masukkan variabelnya. Y-nya itu adalah pengetahuan, independennya motivasi dan minat. Nah, ini dia. Ya, nanti kita menentukan di sini nih. Ada collinearity gitu ya. Kemudian ada lagi Durbin-Watson. Nah, di sini nanti kita tes. Ya. Jadi kita running dulu regresinya, nanti akan ketahuan dia apakah dia memenuhi syarat atau tidak untuk ininya, untuk uji asumsi klasiknya. Hasilnya nanti akan seperti ini, muncul dia ya. Apakah signifikan? Nah, ini kebetulan ada yang signifikan ini, motivasi. Ketentuannya sama, ya. Jadi dia disebut signifikan ketika kurang dari 0,05. Kalau di atas 0,05 nilai sig-nya atau signifikansinya, maka dia tidak signifikan.
Ya, nah itu. Oke, kita lanjut. Nah, logistik. Logistik ini adalah salah satu alternatif jika regresi linear berganda tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, jadi misalkan tidak normal. Ada heteroskedastisitas, ada multicollinearity. Ya, maka kita pilih logistik. Logistik ini datanya terserah apapun. Tidak membutuhkan data yang normal. Tidak harus kita cek ada collinearity atau tidak. Jadi bebas di sini. Logistik ini, ya. Nah, umumnya datanya kita buat dikotomi atau binari. Misalnya, ya. Kita tadi mencoba melihat pengaruh dari motivasi dan minat belajar. Nah, kita coba ini ya. Nah, biar mudah. Jadi, motivasi dan minat belajar dilihat pengaruhnya terhadap pengetahuan dengan regresi linear berganda. Ternyata tidak normal datanya. Ada heteroskedastisitas. Ada multicol atau multicollinearity. Nah, ini kita harus berpikir ulang. Linear berganda tidak terpenuhi syaratnya. Maka kita coba gunakan regresi logistik. Nah, ini kita coba ini ke logistik. Caranya, pengetahuan ini misalkan kita robah skala datanya. Awalnya dia rasio. Rasio itu contohnya indeks ataupun skor ya. Ini kan pengetahuan dari skor. Itu rasio. Sekarang kita robah ke logistik karena tadi ada pelanggaran terhadap asumsi klasik. Kita robah pengetahuan ini, misalnya kurang dari, kebetulan ini sudah diindeks ya. Indeks itu 0 sampai 100. Nanti kalian belajar cara mentransformasi skor menjadi indeks. Nah, indeks pengetahuan kita kategorikan dia menjadi 2 atau binari atau dikotomi. Misalkan yang indeksnya kurang dari 80, ini misalkan 1 atau 0 lah, 0 ya. Kita buat kategorinya 0. Kemudian 1 yang lebih sama dengan 80. Ya, ini untuk pengetahuan. Karena kita mau merubahnya ke analisis regresi logistik. Makanya ini harus kita dummy, atau kita buat dikotomi, atau kita buat binari. Nah, ini dia. Ya. Motivasi juga bisa seperti itu. Motivasinya kebetulan sudah diindeks, sama. Kita buat 0, 1 juga. Minat belajar juga seperti itu. Ya, jadi itu caranya. Supaya bisa dilakukan regresi logistik. Ya, ini problemnya kan karena tidak ini tadi, tidak normal, kemudian terjadi heteroskedastisitas, multicol, autokorelasi, ya, tidak terpenuhi syarat regresi linear berganda. Maka kita pindah ke logistik. Nah, itu tadi ya caranya. Nah, ini ya.
Nah, ini adalah syarat-syaratnya sebetulnya. Syarat yang tidak bersyarat sebetulnya. Tidak perlu normal, tidak perlu ada asumsi lawannya heteroskedastas kan homoskedastas. Ya. Kemudian tidak perlu yang skalanya interval. Untuk regresi linier berganda, syaratnya datanya harus interval atau rasio. Ya, nah ini tidak usah. Kita bisa pakai apapun datanya. Nah, ini contoh dikotomi tadi, tinggi dan rendah. Yang tadi saya sampaikan, kurang dari 80 dan lebih besar sama dengan 80. Rendah, tinggi. Ya, tidak harus ada keragaman antar variabel. Ya, kemudian ini apa namanya syarat-syarat yang tadi untuk regresi ya. Minimum 50 sampel. Tapi umumnya sih 30 juga bisa sebetulnya. Ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan ada namanya odds ratio. Odds ratio ini disebut dengan probability. Ya, ini kuncinya dari logistik, odds ratio itu. Odds ratio itu satu nilai tertentu. Ya. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kita lihat dulu yang berikutnya. Oke, kemudian nah ini dia ya. Ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya kita ini dulu nih. Kita masukkan dependennya, minat beli misalkan. Kemudian kita masukkan gaya hidup motivasi. Ini contohnya yang berbeda ini ya. Nah, ini dia ya. Oke. Kemudian nanti muncul, nah ini dia muncul odds rasionya. Nah, ini ada eksponensial atau disebut dengan odds ratio. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini odds ratio ya. Ini odds ratio. Misalkan dia ini motivasi, ini enggak ini tapi enggak signifikan ini ya. Ini kebetulan tidak signifikan semua. Ya. Jadi misalkan ini signifikan saja ya. Kalau kita asumsikan dia, karena ini agak berbeda antara regresi linier dan logistik. Misalkan nilai odds ratio atau eksponensialnya sama dengan 1,3. Misalkan ini motivasi terhadap minat beli. Nah, ini nilainya 1,3. Nah, motivasi terhadap minat beli. Kebetulan untuk minat belinya berminat, tidak berminat. Hanya 2 kelompok saja. Motivasi rendah dan tinggi. Ya, rendah dan tinggi. Minat beli, berminat, tidak berminat. Ini kan, nah ini 0,1 dia. Jika odds rasionya 1,3, pemaknaannya adalah, karena dia positif ya, ini positif nih. Orang yang motivasi belinya tinggi akan memiliki minat beli 1,3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang motivasinya rendah. Ya. Jadi ini terjemahannya. Ya, saya ulang lagi. Kalau dia nilai odds rasionya positif 1,3, maka jika ada pengaruh motivasi terhadap minat beli, ya,
interpretasinya seperti ini. Orang yang punya motivasi tinggi akan memiliki peluang, memiliki minat beli yang tinggi sebesar 1,3 kali lebih besar dibandingkan yang motivasinya rendah. Nah, ini adalah interpretasinya. Ya. Nah, ini ya. Jadi agak berbeda dengan regresi linier berganda. Kalau regresi linier berganda, interpretasinya kalau dia misalkan, ini kalau linier berganda ya, nilai signifikansinya 0,03, nilai betanya 0,7, kemudian nilai beta, ini yang standardized ya, ini yang standardized, ini unstandardized, yang ini sama dengan Mama yang itu tolong diituin nanti itu. Nasi kalau udah matang dimatiin itunya ya. Di malam. Oh, Mama enggak kasih tahu. Oke. 1,3 ya. Nah, ini dia berpengaruh dia. Pemaknaannya ini untuk regresi linier. Motivasi, semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula minat beli. Penambahan 1 poin motivasi akan dapat meningkatkan minat beli 1,3 poin. Nah, itu ini pemaknaan kalau dia regresi linier berganda. Berbeda dengan yang logistik tadi. Ya, nah ini dia. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti dilihat lagi videonya ya. Saya sebetulnya deg-degan ini suara saya terdengar tidak ya, tapi nggak masalah lah ya. Jadi nanti bisa diputar lagi nanti filmnya ya, videonya. Oke, itu barangkali yang bisa saya share ya. Jadi in glance saya ulang lagi, kita sudah belajar terkait dengan 2 analisis besar, 1 1 itu uji beda, 2 adalah uji pengaruh. Uji beda kita sudah belajar independent t-test, kemudian pair t-test, kemudian ANOVA. Untuk pengaruh kita sudah belajar regresi linier berganda dengan syarat asumsi klasiknya. Kemudian yang kedua, kita belajar regresi logistik yang menjadi salah satu alternatif jika regresi linier berganda tidak terpenuhi asumsi klasiknya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti videonya akan saya share, ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Saya minta ini yang tadi. Seberapa jauh kalian bisa menangkap ininya, menangkap suara saya dan penjelasannya? Coba. Kalau sekarang alhamdulillah sih Bu, pas di akhir-akhir udah mulai lebih baik. Cuman tadi pas di awal sama tengah-tengah agak ini, jadi mungkin ada yang kurang paham juga, tapi nanti bisa lihat videonya. Bagian mana kira-kira yang butuh dipertajam? Yang bagian analisis normalitas Ibu, yang Kolmogorov-Smirnov itu putus-putus sekali Ibu. Jadi. Oke. Saya ulang ya untuk Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini adalah salah satu analisis untuk
mengidentifikasi normal atau tidaknya sebaran data kita. Karena dia syarat untuk beberapa analisis. Ibu, Independent maaf, apakah sudah test. share screen? Kenapa? Oh, enggak saya share screen memang. Oh, Enggak, boleh penjelasannya saja. tolong sekalian di share screen saja nggak, Bu? Tadi tuh emang bener-bener putus-putus Putus ya banget. tadi Jadi ya. Oke, ya sudah mungkin saya ulang lagi. iya, lebih terbayang kalau sambil share screen. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih Ibu. Ini kelihatan ininya, share screen-nya? Terlihat Ibu. Kelihatan Oke, sebentar. Ini soalnya tadi saya sudah ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk mengetahui apakah data kita menyebar normal atau tidak. Jadi dia membandingkan data aslinya ya itu dengan normal baku. Ya, ininya seperti itu dia. Distribusi data yang sebenarnya dibandingkan dengan normal bakunya. Ya. Nah, nanti dibandingkan melalui Kolmogorov-Smirnov. Yang ideal dengan yang fakta data kita. Ya. Nah, kalau dia hasilnya nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dia tidak normal. Tapi kalau dia lebih dari 0,05, maka ini normal. Nah, ini agak berbeda. Jadi tolong hati-hati di bagian ini. Ya, tolong hati-hati di bagian ininya, di bagian ini. Kalau untuk analisisnya sih cepat, mudah ini. Hanya jangan salah di pemaknaannya. Kalau dia kurang dari 0,05 normal, tidak normal kalau dia di bawah, kalau di atas itu normal, tapi kalau di bawah itu tidak normal. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nanti kita coba praktekkan, ya. Mungkin tidak hari ini, tapi minggu depan barangkali ya. Oke, berikutnya ada lagi yang nggak jelas. Ibu mau memastikan berarti untuk yang Kolmogorov ini untuk uji normalitas untuk yang analisis uji beda ya, Bu? Tidak hanya uji beda. Bisa kita lakukan untuk apapun yang membutuhkan kenormalan. Misalnya untuk regresi, itu juga kan butuh kenormalan sebetulnya. Walaupun di regresinya sendiri ada juga uji normalitasnya. Tapi bisa jadi karena kebetulan kita analisis uji beda juga iya, analisis regresi juga iya, maka kita bisa gunakan sebetulnya sekali jalan untuk kedua analisis ini. Ya, jadi bukan siapapun, analisis apapun yang membutuhkan kenormalan, maka ini bisa dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Oke, seperti itu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Silahkan. Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Bagaimana? Sudah jelaskah? Sudah, Bu. Oke, yang lainnya? Ini saya terus terang agak stres juga ini ngajar online ini ternyata untuk riset konsumen ya. Karena putus-putus tadi ya. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Tapi ini bukan karena suara Ibu nggak jelas, tapi sayanya aja mungkin yang belum paham, Ibu. Oh, nggak masalah. Dua-duanya bisa kok. Silakan. Ini Bu, di bagian yang uji heterokedastisitas sama uji autokorelasi, Bu. Itu ya.
Mungkin belum terlalu paham. Belum terlalu paham sebentar ya. Oke, tadi terkait dengan asumsi klasik ya. Nah, asumsi klasik ini, sebentar saya tutup dulu video saya. Oke, suara saya kedengaran ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Ibu. Oke, asumsi klasik. Jadi, regresi linear berganda mensyaratkan bahwa data kita itu harus memenuhi asumsi klasik. Baru kita bisa running regresi linear berganda. Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa kita lakukan regresi linear berganda. Makanya tadi salah satu alternatifnya kita lakukan regresi logistik. Kalau ini tidak terpenuhi normalitas, collinearity justru tidak kolinier ya, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Jadi kalau ini yang iya, kalau yang ini multikolinialitas tidak, heteroskedastisitas tidak, autokorelasi tidak terjadi, maka kalau ini semua terpenuhi, baru go ahead dengan regresi linear. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, ya terjadi, ini ternyata justru ini gitu ya. Ada collinearity. Ada hubungan antara sesama X. Maka kita pilih regresi lain atau kita lakukan beberapa treatment supaya tidak terjadi collinearity, hetero, autokorelasi. Caranya mungkin dengan mencari ada tidaknya outlier. Ya karena outlier ini implikasinya kemana-mana dia. Ya, kita cek datanya lagi gitu. Ya, jadi beberapa treatment bisa kita lakukan kalau mau tetap regresi linear berganda. Tapi kalau tidak, kita ganti regresinya, gitu, ya. Nah, normalitas tadi saya sampaikan, ketika kita lihat satu slope seperti ini model regresi. Data itu cenderung di sini semuanya, jadi tengah-tengah, disebut normal dia, ya. Nah ini, kemudian multicol. Multicol ini sesama X itu saling berhubungan, X1, X2 saling berhubungan. Misalkan yang umum terjadi, ada yang memasukkan lama pendidikan ibu dan lama pendidikan ayah. Kan umumnya semakin tinggi lama pendidikan ayah, atau pendidikan ayah itu tinggi, biasanya pendidikan ibu juga akan tinggi. Kecuali yang inilah, dia pendidikan ayahnya S3, istrinya SD, nah, itu kan jarang itu. Biasanya orang saling mencari yang sama-sama level pendidikannya. Sehingga pendidikan itu umumnya ayah tinggi, ibu tinggi. Nah, kalau dua-duanya dimasukkan, kemungkinan terjadi collinearity, hubungan X dan Y yang erat, ya bisa kalau kita korelasikan sampai 0,6 misalkan, atau 0,8, wah itu berarti salah satu dari variabel itu harus dikeluarkan karena ada multicol. Apakah yang dimasukkan itu pendidikan ibu saja ataukah pendidikan ayah saja? Yang penting salah satunya. Karena itu membuat jadi tidak bagus, tidak fit jadinya regresinya, dan ada tadi sesama X itu saling berhubungan. X1, X2 ini pendidikan ayah, pendidikan ibu, ini keeratannya itu misalkan 0,8. Tidak boleh terjadi ini. Erat itu ketika X dan Y. Maka itu erat, itu bagus. Tapi kalau sesama X, nah itu nggak bagus. Itu merusak model.
Ya, nah ini. Jadi bisa dilakukan uji korelasi dulu atau dengan tadi kita bisa cek variance inflation factor di regresinya langsung. Kita running regresi nih, tapi sambil identifikasi untuk asumsi klasik. Apakah ada gangguan-gangguan terhadap regresinya dari sisi multicolnya, dari sisi heteronya, dari sisi autokorelasinya. Kita running, ternyata ada masalah, jangan dilanjut. Benahi dulu datanya, atau keluarkan variabel yang dia itu memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap asumsi klasik ini. Ya. Kemudian ada hetero. Nah, hetero ini terkait dengan adanya varians. Ya, perbedaan varians. Varians itu keragaman. Ya. Nah, namanya juga hetero, lawannya tadi homo. Homo itu sama, cenderung sama variansnya, keragamannya. Ya. Nah, ininya kalau dia terjadi heteroskedasitas jika dia signifikansinya kurang dari 0,05. Sebetulnya hetero dan normalitas ini hampir sama dia itunya. Jadi dia tetap seperti ini. Nah, ini kan plottingnya. Kalau pada scatter plot dia titik-titiknya ya tidak menyebar pada sumbu X secara ini, ya, maka dia cenderung ini homoskedasitas. Ini yang diinginkan oleh regresi. Tapi kalau di sini, ya, wah ini kemungkinan terjadi tidak normal, heteroskedasitas ini besar. Ya, jadi dia tidak ada di sumbu Y-nya ini datanya. Ya, jadi dia di mana-mana. Peluang hetero, variansnya berbeda-beda, akan besar. Ya, nah ini. Kemudian autokorelasi, ya. Jadi ini apakah jika dilihat dari ininya, ya, dari Durbin Watson-nya, ya. Jadi ada korelasi antara galat namanya. Antar galatnya ada korelasinya. Nah ini kalau dia mendekati 2 maka terjadi ini apa namanya? Nih. Sorry, kalau dia lebih dari 2 atau sebaliknya lah, kalau dia mendekati plus 2 maka dia tidak terjadi autokorelasi. Ini memang kadang-kadang saya juga suka lupa ini ya syaratnya karena berbeda-beda ya. Tapi biasanya ya kita pegang saja catatannya ini. Ya, jadi ini heteroskedasitas jika nilainya kurang dari 0,5, ya, heteroskedasticity namanya kalau di regresinya. Kemudian Durbin-Watson-nya kalau dia mendekati 2 nilai DW-nya Durbin-Watson maka dia tidak terjadi autokorelasi. Kalau dia nilai ininya variance inflation factor kurang dari 10 maka dia tidak terjadi kalau dia lebih dari 10 ya untuk nilai FIF-nya ya. Kemudian jika nilai korelasi jadi bisa salah satu sih ini. Jadi kita bisa running dengan korelasi ataupun running dengan variance inflation factor yang integrated dengan regresinya gitu ya, salah satu saja. Atau normalitas tadi ya. Kita bisa lakukan Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi kalau dia lebih dari 0,05 maka dia normal, kurang dari 0,05 dia tidak normal. Atau bisa melihat garisnya atau namanya P-plot atau grafik histogramnya. Ya. Itu penjelasannya ya. Jadi kalian kalau untuk asumsi klasik memang harus pegang ini. Apa sih ininya? Kriterianya disebut normal, apa sih kriterianya tidak ada multicol, apa sih kriterianya tidak ada heteroskedasticity dan seterusnya.
ya. Begitu. Sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Nanti coba dilihat lagi ya rekamannya. Baik, Ibu. Oke, silahkan. Ada lagi? Ada lagi atau sudah jelas? Sudah jelas ya, mudah-mudahan. Videonya nanti akan saya share. Ya. Oke, ini saya berhentikan dulu rekamannya ya. Do you want to stop cloud?